Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih membangun kita dengan sehat walafiat. Dari itu mari kita selalu bersyukur, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk meraih mahkota kerajaan surga. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita saling menguatkan satu dengan lain. Mari kita peduli, mengasihi, dan membuka hati kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang direncanakan Tuhan kepada kita semuanya itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada pilihan lain, hanya kembali kepada Alkitab. Alkitablah petunjuk, Alkitablah membawa kita jalan kebenaran. Jadi mari kita membaca Alkitab, di mana mengatakan Matius 24 ayat 1 dimulai, di mana kita melihat temanya pencobaan di padang gurun. Ini kita lihat bagaimana Yesus sendiri yang mengalaminya. Jadi ini contoh buat kita supaya kita itu super hati-hati kepada si iblis, karena kita melihat Yesus sendiri dicobai dengan si iblis. Apalagilah kita manusia, sangat empuk bagi iblis. Jadi itu kita harus waspada supaya kita jangan tertipu, supaya jangan kita merasa kita sudah kuat. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang datang ke dunia ini, bisa digoda oleh si iblis. Jadi kalau kita bayangkan dengan Tuhan Yesus, kita ini harga debu pun tidak. Jadi makanya kita itu kembali kepada firman ajaran Tuhan Yesus supaya kita kuat, di mana Tuhan Yesus kuat untuk mempertahankan dirinya, gimana mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ini contoh Yesus yang memperbuat supaya kita menirunya, mengikutinya. Jadi katanya di Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi kita melihat Yesus sendiri dicobai dengan iblis. Jadi apalah kita ini. Jadi kalau kita ini ya sangat kecil kali, sangat empuk kali santapan iblis. Jadi kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak ada tuntunan Roh Kudus masuk dalam Roh Tuhan dalam diri kita ini, kita tidak akan mampu. Kalau dengan roh kita aja, dengan kekuatan kita aja, dengan kemampuan kita aja, dengan logika kita aja, dengan otak kita saja, kita tidak akan mampu untuk mendapatkan kerajaan surga. Jadi harus kita kembali kepada Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita mampu, sehingga kita kuat, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari ayat 3 katakannya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Jadi sini katanya Yesus dicobai, bahkan diuji. Di sini katakannya tadi, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Karena Yesus sudah lapar, di mana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi Yesus itu sangat lapar. Jadi datanglah iblis itu mencobai, jika engkau anak Allah, buatlah batu itu menjadi roti. Dia mengatakan, tapi apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu Yesus mengatakan, membela dirinya, di mana katanya dari manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu katanya kepada kita. Itu jadi contoh, itu contoh sendiri buat kita, karena Yesus itu adalah Allah. Jadi kenapa Yesus ini memperagakan seperti ini, supaya kita tahu membela diri kita, siapa sebetulnya kita. Jadi kita tanpa Tuhan kita tidak akan mampu
untuk mengalahkan si setan ini. Sedangkan Yesus sendiri digoda oleh si iblis. Jadi ayat 5 katakan kepada kita, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi sini juga Tuhan juga membela, bahkan mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi sini tetap Yesus mengajari kita itu membela supaya kita membela diri kita itu adalah melalui firman, melalui Allah Tuhan kita, yaitu melalui Yesus sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa kita kuat, jangan kita merasa kita itu hebat. Jadi kita itu mengalahkan setan adalah melalui Yesus Kristus. Jadi itulah membuat kita kuat. Jika kita mengatakan saya kuat, jika kita tidak berdasarkan firman, itu kita akan empuk bagi santapan iblis. Jadi ayat 8 mengatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang paling tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi kita melihat, makanya lihat kuasa si iblis itu sudah diberikan ke dunia ini, diberikan ke dunia ini, sehingga iblis juga bisa memberkati. Jadi jangan kita heran. Iblis itu berkuasa, bukan tidak berkuasa, tapi dia akan memberikan sengatnya. Begitu kita diberikan berkat, dia akan memberikan juga sengatnya kepada kita. Jadi hanya Tuhan Yesus yang tidak meminta imbalan. Tapi kalau iblis memberi, dia meminta imbalan. Sehingga di situ dia akan diberi sengat buat kita. Jadi ketika kita diberi, dia akan memberikan sengatnya kepada kita supaya kita lemah, supaya kita tetap mengikuti seturut dengan kehendaknya untuk digiring masuk dalam pembakaran ke api neraka. Jadi itu kemauan si iblis, itulah si tipu iblis, karena iblis akan dibakar selama-lamanya. Jadi dia akan meraih manusia sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama dia untuk dibakar. Jadi jika kita taat kepada si iblis, tentu kita sudah menjadi miliknya karena sudah diberi sengat, atau sudah diberi pancing. Bagaimana ikan yang sudah kena pancing, begitu dikasih umpannya, kita makan ikan yang makan, sehingga ikan itu akan kena sengatnya, sehingga dia tidak akan lepas lagi kemanapun dia berjalan, dia tinggal pemancing itu mengendalikannya. Ketika dia mau menangkap, dia tinggal menariknya kembali. Jika dia berikan bebas, dia mengulurnya. Jadi seakan-akan ikan itu belum kena apa-apa, ternyata dia sudah terikat, tinggal waktunya kapan pemancing itu mau menangkap ikan itu, dia tinggal tarik. Jadi begitu juga lah si iblis itu kepada manusia. Jika kita memakan umpan dari setan itu, kita sudah kena sengatnya. Di situ kita akan menurut sesuai dengan kehendak si iblis. Jadi banyak manusia tidak sadar akan itu, sehingga dia mengatakan, aku bukannya berdukun, bukannya membunuh orang, aku berdukun bukannya menyakiti orang, tapi aku berdukun untuk mencari kesembuhan, untuk mencari pelaris. Itu kata manusia. Jadi aku tidak mengganggu orang walaupun aku berdukun.
Padahal kita melihat Yesus Tuhan mengatakan, "Aku Tuhan yang cemburu, sangat cemburu." Bahkan katakannya dia memberi hukuman 4 keturunan, anak cucu cicit, bahkan mentai kita. Jadi itu tidak kita sadari. Jadi kita yang berbuat dosa bukan saja yang kita kena, tapi anak cucu cicit mentai kita, 4 keturunan. Jadi makanya sangat kita, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita tidak akan bermain-main lagi beserta iblis. Ya memang iblis memberi, sama seperti bilang tadi, iblis itu sangat licik. Dia memberi umpan, sama seperti tadi kita melihat bagaimana Yesus sendiri dicobai. Bagaimana kata tadi ayat 8 tadi, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Itu kata si iblis. Jadi si iblis menawarkan kekayaan dunia ini. Ketika dia membawa Yesus ke gunung yang paling tertinggi, dia akan memperlihatkan semua kerajaan dunia ini. Bahkan dia ditawarkan, "Jika engkau mau menyembah aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia ini." Dia iblis mengatakan. Tapi apa jawab Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang menyelamatkan Yesus. Jadi ini kita menang jika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akan menang. Jika kita mau meladeni iblis, kita akan hanyut bersama-sama dia untuk dibakar di api neraka selama-lamanya. Jadi itu kita harus mengerti, sehingga itu mari kita kembali kepada Alkitab supaya kita jangan digiring beserta iblis ke tempatnya, yaitu akan bakal dibakar selama-lamanya. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mengajari, memberi contoh, di mana iblis mencobai si Yesus, bahkan menawarkan kekayaan dunia ini. Jadi kita tahu dunia ini sementara, semuanya akan hancur, semuanya akan lebur, semuanya akan berakhir. Tapi kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Jadi itulah perjuangan kita, sehingga kita membuat renungan setiap pagi ini mengingatkan kita semua supaya kita itu bersama-sama untuk menekuninya kembali kepada Alkitab, di mana Yesus telah memberikan perumpamaan, di mana Yesus memberi contoh, di mana Yesus memberi jalan, di mana Yesus sudah membuka jalan buat kita. Jadi Yesus itu satupun kita, dia tidak mau kita binasa, melainkan Yesus mau kita hidup kekal selama-lamanya. Itu mau Tuhan Yesus. Tapi itu semuanya adalah pilihan kita. Kenapa? Karena kita sudah diberikannya hak bebas. Kita mau kemana? Kita mau berjalan ikut siapa? Jadi kita itu diberikannya hak bebas. Jadi kita harus waspada, sangat-sangat waspada, supaya kita jangan tertipu oleh dunia ini. Jika kita tidak waspada, tentu kita ditipu. Kita seakan-akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, padahal kita sudah digiring pelan-pelan, perlahan-lahan untuk membelot, mendapatkan api neraka. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentulah kita binasa. Karena apa? Karena setan sangat licik menggoda manusia, bagaimana caranya supaya manusia semua masuk ke dalam neraka. Itulah kehendak si iblis. Apalagi akhir-akhir zaman ini sangat-sangat gencar. Kenapa? Karena waktunya hampir tiba. Jadi kita melihat tanda-tanda seturut dengan Alkitab sudah
genap. Jadi tinggal detik-detiknya. Jadi kita super waspada, super hati-hati supaya iman percaya kita jangan diserongkan dengan iblis sehingga kita binasa bersama-sama dia. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, jangan ragu-ragu, jangan kita ikut-ikutan saja, tapi marilah kita berusaha mencari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Memang mengikuti apa yang tertulis di Alkitab ini sangat-sangat sukar. Karena apa? Karena si iblis sudah menggoda kita, sudah menggaruk-garuk kita dari belakang supaya kita itu ngantuk membaca Alkitab ini, ngantuk membaca firman ini, supaya kita itu tidak tahu rahasia kebenaran firman Tuhan. Makanya jika kita membaca Alkitab ini tidak kita undang Roh Kudus, pasti kita akan ngantuk. Jadi makanya banyak orang Kristen jika dia payah tidur, dia membaca Alkitab sehingga nanti dia akan tertidur. Nah, jadi ini sangat-sangat membahayakan anak-anak Tuhan yang mengaku menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Jadi itulah yang bisa kita renungkan di pada pagi hari ini. Mari maju, apapun tantangan, apapun masalah, apapun gumul kita, tetap pegang Tuhan Yesus. Jangan pernah melenceng, jangan pernah kita gelincir oleh ajakan-ajakan setan. Karena banyak saat ini jika ada penderitaan, jika ada penyakit, si iblis membisikkan kepada kita, pergi ke sana, kamu akan sembuh. Pergi ke sana, akan jualanmu lancar. Jadi itu ajakan-ajakan si iblis untuk kita diberikannya sangatnya kepada manusia. Jadi kita harus waspada. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi besok pagi di renungan pada pagi hari untuk memberikan kekuatan kita. Dadah.